Selanjutnya, situasi memanas sempat terjadi di jantung kota Solo, Jawa Tengah imbas aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Bahkan sejumlah fasilitas umum dilaporkan dibakar dan mengalami kerusakan. Kita tergabung dengan rekan kami Sri Hartono, jurnalis Transmedia. Halo, selamat siang Sri Hartono. Sejauh ini bagaimana dari pantauan Anda pasca aksi unjuk rasa di sana? Apakah sudah berangsur kondusif atau adakah aktivitas terkait antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi aksi lanjutan yang berujung ricuh? Ya, selamat siang, Freddy. Memang imbas dari aksi unjuk rasa kemarin, tadi malam sempat terjadi kerusuhan seperti itu di beberapa tempat, antara lain di Bundaran Datat atau di titik 0 kilometernya Kota Solo, di mana di tempat ini ada dua bangunan pos polisi yang dibakar massa. Sementara itu di sini tempat saya berdiri ini merupakan di kawasan kantor DPRD Kota Solo, yang mana pada dini hari tadi sekelompok massa dari yang kelompok massa tidak dikenal melakukan pengerusakan dan pembakaran gedung yang biasa digunakan untuk sekretaris dewan atau sekwan DPRD Kota Solo. Hal ini memang di luar perkiraan dari pihak DPRD sendiri, karena tadi sempat saya wawancara dengan Ketua DPRD Kota Solo, memang untuk agenda unjuk rasa kemarin itu tidak ada yang melakukan audiensi atau bertemu dengan DPRD Kota Solo, sehingga mereka tidak mengantisipasi untuk penjagaan di malam hari. Dan ini terjadi pada pukul 1 dini hari ketika massa yang sebelumnya melakukan unjuk rasa kemudian terjadi kerusuhan dengan aparat kepolisian di Badak, mereka kemudian melakukan konvoi. Massa yang tidak dikenal ini kemudian sekitar pukul 12.30 sampai di kawasan DPRD ini dan melakukan pemblokiran jalan serta membakar ban. Dan tidak berapa lama ada yang memprovokasi untuk melakukan pengerusakan sejumlah fasilitas termasuk lampu dan juga membakar kantor penjagaan di depan DPRD Kota Solo. Dan sekitar pukul 1:30 bangunan sekwan juga tidak luput dari aksi massa yang tidak dikenal ini. Sempat terjadi ketegangan ketika mobil damkar ingin memadamkan api, namun dihalau oleh massa yang sudah mulai beringas. Bahkan bisa dikatakan sudah melakukan aksi-aksi yang sebenarnya ini sangat merugikan masyarakat sekitar, karena di tempat ini juga banyak sekali perkantoran dan juga rumah-rumah warga. Namun sekitar pukul 3 massa bisa dipukul mundur oleh aparat gabungan dari polisi dan TNI, yang akhirnya tim pemadam kebakaran bisa menjinakkan api dan sekitar pukul 4 dini hari api berhasil dipadamkan, Freddy. Baik, pantauan Anda sejauh ini masih kondusif. Lantas dari pantauan Anda, adakah upaya-upaya antisipasi terkait penjagaan dari personil kepolisian ataupun juga dari pihak TNI di sana, Sri Hartono? Ya, ya betul. Memang untuk mengantisipasi kejadian ini, pihak dari baik sejumlah instansi pemerintah mereka sudah bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan penjagaan di pusat-pusat perkantoran atau instansi yang dikhawatirkan jika nanti terjadi kerusuhan juga akan merembet ke tempat-tempat yang merupakan fasilitas dari pemerintah ini. Namun untuk hari ini seperti rencananya ada beberapa mahasiswa yang akan berkunjung atau mungkin mendatangi DPRD ini, mereka juga sudah bisa dimundurkan atau dialihkan lokasinya karena memang kantor DPRD ini sudah terbakar. Sementara nanti memang juga masih ada imbauan atau ajakan di media sosial untuk berkumpul kembali. Namun kali ini dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Solo. Mereka akan melakukan doa bersama dan tabur bunga. Dan ini sudah sepengetahuan dari pihak aparat kepolisian maupun TNI, dan mereka akan melakukan penjagaan untuk aksi damai yang nanti malam akan dilakukan di Bundaran Dadak. Sementara untuk aksi-aksi susulan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, petugas kepolisian sudah melakukan beberapa antisipasi untuk menghindari mereka menyusup atau masuk ke aksi-aksi yang sebenarnya sudah melakukan izin dan sudah diketahui oleh aparat kepolisian. Dan ini yang dikhawatirkan ketika ada aksi-aksi mahasiswa atau aksi dari driver online ojol kemarin,
awalnya berlangsung damai, namun ketika ada sekelompok massa yang tidak bertanggung jawab ini, aksi ini menjadi anarkis dan menjadi aksi pembakaran atau aksi pengerusakan seperti itu, Versi. Baik, Sri Hartono, nampaknya antisipasi juga sudah dilakukan dan nanti akan ada aksi damai dan kita harapkan juga semua aspirasi ataupun juga gejolak yang ada di sana tersampaikan dengan cara yang kondusif dan juga damai. Terima kasih Sri Hartono, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan selalu waspada.